Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan penjelasan kitab Al-Fiqhul Islam halaman 2, paragraf 2. Karangan Muhammad Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a al-Islamu majmu'atan mafahimin 'anil hayati. Islam itu datang dengan pemahaman yang global, menyeluruh terhadap kehidupan. Syakkala wajhata nadzurin muayyanatin, yang membentuk sebuah pandangan yang tertentu, arah pandang yang tertentu. Waja'a fi khututin aridatin, dan Islam itu datang dalam bentuk garis besar. Ma'ani, itu mana-mana amatun tu'aliju jami'a masyakil insani 'anil hayati, yang umumnya ia menyelesaikan semua permasalahan manusia dari kehidupan. Yastanbatu minha bil fi'li ilaju kulla mushkilati tahdatsu lil insan. Yang digali dari garis besar ini tadi adalah sebuah penyelesaian kepada seluruh permasalahan yang terjadi pada umat manusia. Wa ja'ala kulla dzalik mustanidan ila qa'idati fikriyatin tandaraju tahtaha kullal afkari 'anil hayati. Dan Islam menjadikan itu sebagai dasar kaidah fikriyah, yaitu dasar-dasar berpikir yang memancar di bawahnya seluruh pemikiran dari kehidupan. Wa tattakhadhu miqyasan yubna 'alaiha kulla fikrin far'i, dan diambil standar yang dibangun atasnya semua pemikiran yang bercabang. Jadi Islam itu standarnya dibangun kepada semua pemikiran yang bercabang. Kama ja'alal ahkama min mu'alijatin wa afkarin wa ra'in munabasaqatun 'anil aqidati. Bagaimana Islam menjadikan hukum-hukum dari penyelesaian dan pemikiran dan pendapat yang itu memancar dari akidah. Mustan batatu minal khututil aridati, yang itu digali dari garis besar. Jadi Islam itu datang secara pemahaman yang global. Maksudnya di sini adalah Islam itu sebuah mafahim. Apa itu mafahim? Yakni yang dimana ia itu harus difahami dan diamalkan. Jadi Islam itu bukan hanya maklumat, akan tapi mafahim. Maklumat adalah yang dimana contohnya seperti Quran, yang ia hanya mengabarkan kepada kita, cuman hanya cukup lewat bahwasanya kita itu mengerti apa kabar dari berita tersebut. Akan tapi mafahim itu adalah sebuah pemahaman yang dimana informasi itu datang kepada kita, lalu kita pahami, dan itu harus kita amalkan.
Jadi Al-Quran itu sebuah manual book yang harus kita amalkan. Dan Islam itu mencangkup keseluruhan global, bukan hanya pada bidang-bidang tertentu, akan tapi seluruh permasalahan manusia. Karena Islam itu datang dalam garis besar, dalam bentuk garis besar. Maksudnya adalah Islam itu dapat menyelesaikan semua masalah, karena ia datang dalam garis besar yang yaitu mencangkup semuanya, yang itu digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana dasarnya adalah Al-Quran dan secara rincinya dari As-Sunnah, yakni dari hadis Rasul. Dan Islam itu menyelesaikan semua permasalahan manusia dari kehidupan, terhadap kehidupan, yakni hukum Islam itu datang sebelum ada permasalahan manusia, bukan seperti hukum materialisme dari imperialis Barat. Contohnya seperti yang dimana ada kasus sebuah pencurian online, pencurian ekonomi secara online, yang dimana yaitu mencuri data atau mencuri investasi seseorang dari digital, dari online. Nah, kasus itu belum diketahui oleh hakim, dan itu baru, karena itu baru. Jadi karena itu baru, ia merapatkan kasus tersebut, maka datanglah hukum yang baru. Akan tapi Islam tidak seperti itu. Islam itu datang sebelum ada sebuah permasalahan, karena Islam itu datang dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ia mengerti standar, yang ia mengerti tentang alam semesta ini. Yang ia menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi pada manusia. Yang Islam itu dasarnya adalah kaidah fikriyah yang memancar di bawahnya semua pemikiran terhadap kehidupan. Jadi Islam itu tidak mengambil hukum dari tetangganya. Jadi Islam itu sudah banyak terpancar pemikiran terhadap kehidupan. Jadi Islam itu memang sudah mencangkup seluruh permasalahan manusia dan mencangkup untuk menyelesaikannya, bukan mengambil hukum dari tetangga. Maksudnya dari agama Katolik, Hindu, atau yang lain. Jadi Islam itu sudah terpancar dari dalamnya, dari Islam maksudnya, itu beberapa hukum yang mencangkupi semua kehidupan manusia. Yang dimana dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Seperti yang saya sebutkan tadi, Al-Quran itu sebagai dasar dari seluruh permasalahan, dan hadis adalah rinciannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pengharuman atas khamr yang memabukkan. Innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Maksudnya, jadi khamr dan yang memabukkan itu sebuah keharuman. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi hukum ini sudah datang sebelum adanya permasalahan pada manusia. Nah,
Dan yang maksud di sini adalah sudah mencangkup. Jadi Islam itu datang dalam garis besar. Ini ia mencangkup, yang memabukkan, yang berarti khomer itu memabukkan. Berarti ia termasuk dalam dalil tadi. Bagaimana kalau misalnya pada zaman sekarang yang ia sudah menjadi sebuah narkoba yang ia memabukkan. Nah, berarti ia termasuk dalam dalil khamr tadi. Dikarenakan ia memabukkan. Atau sebuah makanan yang boleh dimakan. Yang dimana di dalam Al-Quran disebutkan dalilnya makanlah makanan yang halal dan baik. Jadi kalau misalnya kita memakan dari barang curian yang dimana itu halal, akan tapi itu tidak termasuk dikarenakan perintahnya adalah halal dan baik. Maksudnya halal makanannya dan baik pula dari pendapatannya. Kalau misalnya ia makanannya halal, akan tapi cara mendapatkannya itu tidak ahsan, maka itu termasuk di dalam dalil ini. Maka itu tidak boleh. Itu yang dimaksud secara garis besar, mencakup semuanya. Nah, dan akidah Islam itu dan Islam itu sama di setiap zaman. Akan tapi Islam itu mempunyai sebuah penyelesaian yang bercabang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.